Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya di Cerita Dunia. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang penyebab ahli ibadah terseret ke dalam api neraka. Beribadah kepada Sang Pencipta, tentunya sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan pokok kita sebagai umat manusia, agar bisa memperoleh keridhaan dari Sang Pencipta, mengharapkan pahala, dan dihapuskan dari dosa-dosa. Kita sebagai umat manusia, sangat berharap untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari siksa api neraka. Untuk meraih itu, kita sebagai umat manusia, saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, kebajikan, beribadah, dan melakukan hal-hal yang baik serta bermanfaat. Namun dalam melakukan itu semua, tentu saja ada berbagai macam ujian, godaan, dan rintangan yang kita hadapi. Salah satu ujian, godaan, dan rintangan terberat yang kita hadapi dalam beribadah, berbuat kebaikan, dan kebajikan itu adalah berupa pujian dari sesama manusia. Ada beberapa orang yang menganggap dan dianggap sebagai ustaz mengatakan, bahawa orang yang paling sombong di dunia ini adalah orang yang tidak menyukai pujian dari manusia. Entah pola pikir atau landasan apa sehingga mereka mengatakan hal demikian. Hal yang menjadi pertanyaan. Lantas bagaimana jika ada seseorang yang beribadah, berbuat kebaikan, dan kebajikan hanya menginginkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan majlis malaikatnya tanpa mengharapkan pujian dari manusia? Orang yang tidak menginginkan atau tidak menyukai pujian dari manusia, kerana dirinya khawatir bahawa pujian yang didapatkan dari manusia itu dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka. Apakah kalian tahu bahawa pujian dari sesama manusia dapat menjadi salah satu sumber pemicu yang dapat memunculkan penyakit hati dalam diri manusia? Seorang insan yang semula beribadah, berbuat kebaikan, dan kebajikan dengan niat semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya pujian dari manusia yang diterimanya. Seiring dengan berjalannya waktu, hal itu memicu hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia, mengubah niatan yang ikhlas dan tulus itu menjadi suatu rasa keinginan untuk terus mendapatkan pujian dari sesama manusia. Pada awalnya, dirinya berniat beribadah hanya semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi rasa ingin dipuji oleh manusia. Melakukan ibadah syalat, dengan keinginan agar disebut sebagai orang yang alim. Belajar ilmu agama dan mendakwahkannya, dengan keinginan agar disebut sebagai ulama. Memperdalam ilmu agama, kemudian menyampaikan ilmu agama itu kepada masyarakat agar dirinya disebut sebagai seorang ustaz. Mempelajari kitab suci Al-Quran dan melantunkannya dengan suara merdu dengan tujuan agar dirinya disebut qari. Menunaikan haji, dengan tujuan agar dirinya disebut sebagai haji. Bersedekah, dengan tujuan agar dirinya disebut dermawan. Apakah kalian tahu? Hal yang seperti itulah yang disebut dengan riya. Riya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka yang pedih. Riya merupakan penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Penyakit ini tentu sangatlah berbahaya. Penyakit yang dapat berkembang menjadi penyakit-penyakit hati yang lain seperti penyakit sombong dan rasa takabur. Ingatlah, sombong dan takabur merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, penyakit riya ini tidak boleh dibiarkan dan harus dicegah sedini mungkin. Penyakit riya dapat menyeret seseorang ke dalam siksa api neraka yang pedih. Sifat yang seperti ini bahkan bisa mengacu ke arah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya orang yang pertama akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kenikmatannya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengannya?" Dia menjawab, "Aku berperang karenamu, sehingga aku mati syahid." Allah berfirman, "Kamu dusta, kamu berperang kerana ingin disebut pahlawan." maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya kemudian dicampakkan ke dalam api neraka.
Kemudian seseorang yang belajar dan mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kenikmatannya dan ia pun mengenal kenikmatannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengannya?" Jawabnya, "Aku belajar dan mengajar ilmu dan membaca Al-Quran karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu dusta, kamu belajar dan mengajar supaya disebut ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qari, dan kamu sudah mendapatkannya." Maka diperintahkan agar orang itu diseretkan wajahnya kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir, seorang yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kenikmatannya, dan orang itu pun mengenal kenikmatan itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat dengan kekayaanmu itu?" Dia menjawab, "Aku tidak membiarkan satu jalan pun yang patut diberi infak, kecuali aku infakkan hartaku karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu dusta, kamu berbuat demikian supaya disebut dermawan dan kamu telah mendapatkannya." Maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadits riwayat Muslim. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita, agar selalu bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan. Jangan sampai diri kita beramal untuk mencari ketenaran atau agar dihargai orang lain. Jangan biarkan niat-niat buruk ini ada di dalam hati kita. Jika dalam diri kita terlintas pikiran seperti itu, hendaklah bersegera membaca la haula wala quwata illa billah dan beristighfar sebagai upaya kita dalam memperbaiki diri. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video-video terbaru dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.